Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa ja'alahu nuran yahtadi bihil insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi azharul haqqa yawmal taqal jam'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli mutamassiki bil Qur'an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Para ulama, para masyayikh kiram yang saya muliakan, serta seluruh hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada juru kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, selaku pewaris pertama perjuangan suci yang telah memberikan contoh serta teladan kepada kita semua selaku umat yang selanjutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini untuk yaitu nawaitu kita memperingati daripada malam nuzul Quran. Dan sebagaimana catatan sejarah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelang usia 40 tahun selalu bertahanus pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tempat yang beliau gunakan adalah Jabal An-Nur, kira-kira sebelah utara kota Mekah. Di sana ada tumpukan batu-batu besar membentuk terowongan kecil kira-kira ukuran 1 kali 1,5 meter yang disebut dengan Duga Hiro. Disitulah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Jadi para jamaah, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan, yaitu yang disampaikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan proses daripada yaitu turunnya Al-Quran kurang lebih adalah yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau secara global adalah yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, unzilal Quran jumlatan wahidatan ila sama'i dunya lailatul qadri summa unzila ba'da dzalika bi sana. Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Quran itu yaitu adalah diturunkannya sekaligus pada malam Lailatul Qadar, kemudian ke langit ke dunia, dan setelah itu langsung yaitu secara bertahap turunnya 22 tahun. Kalau kita hitung surah Al-Fatihah tidak ditikror, yaitu karena banyak huruf yang bersamaan, itu jumlahnya Fatihah itu adalah 22 huruf. Dan juga An-Nas juga sama. Ya, sebagaimana Syekh Nawawi menjelaskan dalam kitab Safinah, jumlahnya kalau kita ditikror itu jumlahnya 22 huruf. Jadi ibarat Syekh Nawawi menjelaskan dengan bahasa singkatan bisin. Bisin itu Al-Quran diawali dengan lafaz Bismillah dan diakhiri dengan An-Nas. Kemudian yang turun di Mekah itu adalah yaitu kurang lebih 19 juz, dan yang di Madinah adalah yaitu 11 juz. Kemudian juga ayatnya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Yang turun di Mekah yaitu 4.780 ayat. Kemudian yang turun di Madinah adalah 1.886 ayat. Jadi jumlahnya adalah 6.666 ayat. Kemudian juga kalimat di Al-Quran, Syekh Nawawi menjelaskan dalam kitab Tafsir Munir ada 77.450 kalimat. Bahkan huruf Al-Quran secara global adalah yaitu dijelaskan oleh tafsir
Sawi, kemudian juga dalam tafsir Jamal ada 1.025.000 huruf sesuai dengan derajat martabat yang ada di surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang menyambut malam yaitu Nuzul Quran termasuk ahli surga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian banyak para sastrawan, pujangga dan juga ahli syair itu berlomba-lomba menjelaskan tentang masalah yaitu kelebihan, kemewahan yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ali As-Subuni ya dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, yang dimana beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difirmankan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian sebagaimana ta'rif definisinya adalah Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasati Jibril al-mu'jizu al-manqul bitawaturi al-muta'abadu bitilawati. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, kemudian juga merupakan mujizat terbesar dan turunnya secara mutawatir dan juga merupakan yaitu ibadah orang yang membacanya. Dalam pembacaan Al-Quran para jamaah, bahwa ilmu Al-Quran yang mewah, yang indah secara global itu adalah 5. Yang pertama adalah absoh, terbaik bacaannya, fasehat bacaannya. Yang kedua adalah yang disebut dengan ajwad, terbaik tajwidnya. Yang ketiga adalah yaitu aqwa, terkuat hafalannya. Yang keempat adalah ahfaz, terbanyak yaitu hafalannya. Yang kelima adalah ajmal, terindah bacaannya. Kemudian Muhammad Ali As-Subuni menjelaskan fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma badakum, bahwa Al-Quran itu dalamnya menceritakan umat-umat terdahulu dan juga termasuk juga adalah yaitu khabar, kabar berita yang akan datang. Bukan prediksi, bukan ramalan. Karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga sabda Rasulullah SAW, itu bukan istilah-istilah bahasa prediksi ramalan. Sebagaimana kita saksikan, buktikan, Al-Quran menjelaskan umat-umat yang terdahulu, bagaimana timbul tenggelamnya sebuah bangsa, jatuh bangunnya sebuah masyarakat, jaya sengsaranya kehidupan umat manusia. Allah paparkan satu demi satu, kata demi kata, kalimat demi kalimat, supaya kita semuanya dapat memetik daripada pelajaran-pelajaran yaitu yang tercantum dalam Al-Quran, supaya sisa hidup yang amat sangat singkat ini tidak sia-sia nanti di yaumil qiyamah. Kemudian juga wahum ma bainakum, merupakan hukum di antara kita semuanya, di antara kamu sekalian. Wal faslu laisa bil hazi, dan pasal-pasalnya Al-Quran itu tidak main-main. Man tarakahu min jabarin qasamahullahu ta'ala, siapa saja pemimpin yang sudah berani-berani meninggalkan Al-Quran akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man bitaqal huda fi ghairihi adallahu ta'ala, barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa zikrul hakim, Al-Quran merupakan petunjuk yaitu yang amat sangat bijaksana. Wa huwa siratul mustaqim, Al-Quran juga adalah yaitu termasuk juga jalan yang lurus. Dan Al-Quran wa huwa hablul matin, yaitu adalah agama Allah yang kuat. Wa huwa la yazigu bihil ahwa'u, dan hati kita tidak akan ceroboh kalau rujukannya kepada Al-Quranul Karim. Wa huwa zikrul hakim, dan merupakan juga peringatan yang amat sangat bijaksana. Wa tatlabisu al-sinatuhu, dan tidak akan lisan kita tidak akan terjeroboh dengan Al-Quran. Wa la yasbuh min ulama, dan orang-orang yang berilmu yang memiliki kedalamannya dalam ilmu pengetahuan agama tidak akan yaitu bosan-bosan, tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Dan juga adalah wala yakhruqu alal qasdilan, dan diciptakannya kemudian juga diturunkannya Al-Quran tidak berulang kata, meskipun secara lafaz lahiriahnya sama, tetapi makna tafsirnya termasuk juga multi tafsirnya amat sangat yaitu luas sekali. Kemudian juga walatan qodi ajaibuhu, dan keajaiban Al-Quran tidak akan yaitu pudar sampai yaumil qiyamah. Sebagaimana pejangga para ahli syair menendangkan syairnya, diantaranya ja'an nabiyuna bil ayatil fansoromat wajitana bi kitabin ghairu munsarimin. Setelah datang nabi-nabi terdahulu itu
membawa mujizat, berbagai macam mujizat. Tetapi pan selamat setelah meninggal, maka hilanglah, sirnalah mujizat-mujizat tersebut. Wajitana bi kitabin ghairi munsarimin. Tetapi Rasulullah SAW, engkau datang kepada kami membawa kitab suci Al-Quran dan juga ghairi munsarimin, yaitu tidak akan, yaitu pudar selamanya, tetap kekal sepanjang masa. Kemudian juga Syekh Muhammad Al-Isawni menjelaskan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, wa huwa alladzi la yamtahil jinnu id sami'atuhu hatta qalu inna samirna Qur'anan ajaban yahdi rusdi fa amana bi. Golongan jin ketika mendengarkan Al-Quran itu mereka semuanya kaget, kami mendengarkan Al-Quran yang ajaib. Dia telah memberikan petunjuk ke jalan kecerdikan. Fa amana bi, kami beriman kepadanya. Man qala bihi shadaqah, barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran pasti benar. Wa man amila bihi ujira, barang siapa yang mengamalkan isi Al-Quran pasti akan mendapatkan pahala. Wa man khosama bi falaja, barang siapa yang diskusi, debat, rujukannya kepada Al-Quran pasti dia itu akan memperoleh kemenangan. Wa man hakama bihi adalah, barang siapa yang memutuskan hukum, yaitu rujukannya kepada Al-Quran, itu pasti adalah yaitu adil. Dan juga waman da'a ilallahi ta'ala huda ila siratal mustaqim, dan barang siapa yang mengajak rujukannya kepada Allah SWT, rujukannya kepada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang lurus. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT selalu memberkati langkah kita dalam menembus samudra khususnya di dunia wal akhirah melalui yaitu tilawatil Quran, mengaji, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.